Selamat sore. Kita kembali lagi bahas dua match Arsenal dan Barcelona. Salam Jastok untuk kalian semua. Gue nggak bahas Chelsea, satu murni karena gue nggak nonton, dan kedua gue udah tahu ini Chelsea pasti menang, punya match menang. Nonton cuman sebentar, 15-20 menit, dan itu tidak cukup untuk membuat review. Oke. Em, Dua match Arsenal main di Piala Kebo, di mana City sudah 4 tahun merajalela. Kalau nggak salah sekali kalah lawan MU tapi tetap lolos. Hmm, jadi untuk gue praktis tak terkalahkan di Piala Kebo. Kalau kita lihat line up, ya em, mungkin City dengan lihat jadwal yang padat turunkan pemain cadangan. Ternyata ya sebenarnya pemain cadangan itu apa sih di City? Karena mereka punya 18, 19, 20 pemain yang selalu dirotasi. Pemain kayak Phil Foden kan itu bukan, nggak bisa dibilang pemain cadangan juga, atau Mahrez atau Gapsus. Mereka cadangan kalau Agüero lagi on fire, Sterling lagi on fire, Bernardo Silva lagi on fire atau apa. Kan sering dilakukan rotasi. Jadi untuk gue itu tetap pemain starter. Ya karena Fernandinho main yang sering dicadangin juga, tapi itu tetap pemain top. Cuman kipernya lah, praktis kipernya yang tidak meyakinkan kemarin. Tapi intinya adalah ya setengah cadangannya dari Arsenal lawan tim inti. Kalau Arsenal lawan turunkan full tim aja tetap kalah kelas. Apalagi pemain kayak Mustafi, Willock main, jadi udah berturun lah, udah menurun lah kualitasnya. But that's okay. Gue nggak mau bahas itu karena kalau kalian ngikutin Just Talk, gue selalu bilang hanya lawan City itu bisa bilang calculated loss. Yang lain bahkan lawan Liverpool pun Arsenal beberapa kali pernah menang atau at least nahan seri lah. Tapi kalau City itu kayaknya impossible, murni karena permainannya. Dan Arsenal nggak bisa bermain bertahan, kecuali Arsenal main bertahan kayak Spurs parkir bis, nah mungkin bisa, tapi itu kan nggak bisa bermain bertahan. Jadi eh, apa namanya, layak kalah di samping hal-hal yang tidak terduga. Tapi kalau kita lihat sebelum gol pertama terjadi itu, ini pemain Arsenal benar-benar tampil tanpa percaya diri, nggak berani ke depan, kagok, passingnya berapa kali salah, passing yang simple. Gabriel yang awal-awal bagus keseret, jadi tetap melakukan beberapa kali salah passing. Taranginya kenceng banget nih. Terus terjadilah gol pertama. Gol pertama kalau gue bilang salah kiper, dia nggak bisa timing. Kedua salah Mustafi. Mustafi harusnya tahu bahwa kipernya itu bapuk, jadi harusnya dia mengantisipasi dan lari ke depan. Tapi ya, that's okay. Gol kayak gitu bisa terjadi dengan semua klub. Terus terjadi dari situlah Arsenal mulai fight, fight dengan otot, tapi sedikit otak. Sehingga yang terjadi ya banyak salah passing, tapi minimal ada fight, oke? Okay? Terutama dari Martinelli. Dan dengan fightnya itu terjadilah satu-satu. Sebenarnya kalau dibilang bagus enggak, tapi kelihatan City itu lebih keteteran kalau di press. Di awal-awal Arsenal ngepres 3, gimana lu mau ngepres 3 pemain lawan City? Pasti lewat lah, nggak ada guna. Nah, setelah itu baru mereka berani berapa kali ngepres dengan 6 orang sehingga City dipaksa dengan bola-bola atas. Cuman kembali lagi secara kualitas jelek. Nah, peluang yang didapatkan oleh City praktis efektivitas itu 50%. Tapi peluang Arsenal ada beberapa peluang, udah peluangnya dikit nggak efektif pula. Ditambah blundernya kiper. Itu kiper main di Liga 1 gue rasa cadangan juga itu. Terus
gol ketiga itu offside. Kalau ada VAR itu offside. Cuman ya, that's okay. Gol 4 layak. Bad defense. Cuman kalau kita lihat dari sisi rekrutmen ya, ini yang salah satu membuat Arsenal jeblok. Lu lihat MU lah rekrutmennya dari pemain muda. Pemain kayak Rashford, Greenwood, McTominay, dari awal tuh sudah ini pemain bagus. Dari awal gue sudah bilang pemain bagus. Tapi kalau Arsenal, Martinelli itu kalau dibilang bagus enggak, dibilang jelek enggak juga. Karena first touch-nya itu enggak terlalu bagus, cuman karena dia masih muda, dia bisa berkembang. Ditambah dia bekerja keras, itu menutupin kelemahannya dia. Sama kayak Fred lah. Passingnya hancur-hancuran, tapi karena dia bekerja keras, menutupi sehingga Fred maupun Martinelli itu punya kontribusi terhadap tim. That's okay, pemain kayak gitu juga butuh. Pasti ada, nggak mungkin lu punya 11 bintang di lapangan. Ini bukan Madrid atau Barcelona atau Munchen. Ya kembali lagi ke rekrutmennya. Rekrutmen itu parah banget, asli parah banget. Yang bener-bener dibilang agak lumayan itu cuma satu untuk gue, Bukayo Saka. Smith Rowe mungkin masih 50-50. Reiss Nelson 50-50. Willock nggak tahu, kayaknya susah. Apalagi Nketiah. Martinelli juga gue nggak yakin. Tapi dengan kerja kerasnya itu minimal ada perlawanan sedikit lah. Di babak kedua sama ceritanya. Tapi kembali lagi ke kualitas. Kualitas itu adalah di momen yang penting, di mana lu harus passing ke depan, nggak passing ke belakang. Di mana lu harus mengambil risiko, apalagi lawan tim kayak Man City. Sedikit counter 4 lawan 5, lu harus berani mengambil risiko. Dan beberapa kali terjadi walaupun gagal. Tapi masih terlalu kurang. Kita masih terlalu bermain aman ini. Gue rasa itu instruksinya Arteta. Karena City juga main kayak begitu. Kalau nggak bisa ke depan, ke belakang, mulai dari pemain belakang, bangun serangan lagi. Tapi Arsenal tidak punya kualitas untuk bermain seperti City. Dan ini udah bukan masalah strategi dan lain. Gue lihat Arteta tidak bisa membuat tim ini bagus. Kemungkinan akan menang. Walaupun menang pun still. Karena gue tidak yakin di bawah Arteta Arsenal bisa main bagus. Di luar menang kalah 5 match beruntun. Kalau itu dilakukan, gue rasa percaya diri akan kembali lagi. Bukan dengan ugly win. Sekali-sekali oke lah ugly win. Tapi dari sisi permainan aja itu menyedihkan. Dan itu kembali lagi ke percaya diri para pemain yang sekarang menurut Leno juga demikian. Yang lagi jeblok. Dan itu tugas pelatih. Dan gue tidak lihat Arteta bisa mengangkat tim ini. Maka dari itu gue bilang Arteta out. Terus ke Barca. Barca kemarin bermain dengan 3-5-2. Semua orang kaget. Kenapa dirombak lagi bla bla bla. 8 match di kandang Barcelona 8 match di musim ini Barcelona selalu kebobolan. Oke. Lu sebagai pelatih you have to do something. Apakah berhasil atau enggak? Enggak ada yang tahu. Tapi minimal lu melakukan sesuatu. Itulah yang disebut pelatih bagus. Berani mengambil risiko untuk mengurangi atau memperkuat kelemahan di lini belakang. Jadi nggak main 2 center back, main 3 center back. 5 di depan, 5 di tengah, 2 di depan. Braithwaite striker, Messi free roll. Tapi ada De Jong, ada Pjanic, dan Pedri. Di sayap kiri Alba, di kanan Des. Dan itu berjalan banget. Tapi harus diakui juga bahwa Valladolid ini nggak parkir bis. Mereka berani nge-press, berani ke depan. Dan karena ada 3 back, terpenuhnya walaupun sempat sekali 2 kali save-nya dari Ter Stegen ya. Tapi itu secara kualitas Barcelona bermain bagus, cukup bagus dan layak menang. Yang gue pertanyakan, kenapa Griezmann tidak bisa bermain seperti Braithwaite? Kalau kualitas, Griezmann 2 level di atas Braithwaite. Oke. Kemarin dia cetak 1 gol lagi. Tipikal Braithwaite ini gue lihat kayak Inzaghi lah. Nggak bisa apa-apa, bisa kerja keras dan cetak gol. Tapi tim seperti Barcelona nggak butuh sosok seperti itu. Butuh sosok yang bisa bermain. Selevel Lewandowski, selevel Benzema, Suarez di zaman mudanya. Dan gue bilang Griezmann itu bisa. Tapi somehow ini pemain kayaknya nggak percaya diri atau gimana. Gue nggak ngerti lah.
Dan ini juga tamparan buat Coutinho. Kenapa Pedri bisa on fire langsung dan Coutinho tidak? Pianis, Busquets, si De Jong itu kan udah menempatin dua posisi, oke? Tinggal satu sayap udah sama itu. Tinggal satu siap itu harusnya Coutinho bisa yang akhirnya juga 10 menit terakhir masuk menggantikan Pedri. Tapi nggak punya ya satu shot kena mistar, kena tiang dan nggak lama kemudian Messi juga kena tiang. Jadi 3-0 itu harusnya oke. Hanya gue nggak ngerti apa yang harus dilakukan dengan Griezmann dengan Coutinho ini. Kalau kayak begini terus, mereka nggak jelek, mereka bagus. Gue nggak tahu apakah karena kehadiran Messi, feeling gue tidak, atau mereka memang nggak cocok, nggak bisa adaptasi dengan sistem. Dan kalau kalau begini caranya mending dijual aja, mumpung masih ada value-nya. Bukan kedua pemain ini jelek, tapi kedua pemain tidak cocok. Dan siapa yang harus didatangkan? Banyak yang harus didatangkan. Kuman kasih kesempatan kepada Pedri, Trincao, Mingusa, Araujo, Firpo. Yang benar-benar layak untuk dipertahankan itu ya Pedri, Araujo, Mingusa masih defense-nya masih jelek. Tapi ini pemain masih muda, masih 18 tahun kalau nggak salah. 18-19 tahun lah. Jadi masih butuh waktu. At least harus datangkan Umtiti jual, datangkan center back yang qualified. PP over PK nggak bisa diandelin lagi, udah mulai tua, rentan cedera. Terus di sayap Sergi nggak bisa diandelin juga, butuh pelapisnya Des. Junior Firpo nggak bisa diandelin juga, butuh pelapisnya Alba. Trincao kalau gue bilang jual juga, dan semua orang bisa lihat berapa kali dia dikasih kesempatan tidak punya kontribusi sama sekali. Ini orang nggak punya visi, cuma ngeliat bola doang, ngandelin skill, emang lumayan skillful, tapi bukan untuk levelnya Barca. Nah, kita nggak bisa juga salahin Kuman karena dia cuma dapat praktis beli satu pemain itu Des, karena Trincao dan Pedri itu bukan dia yang beli. Nah, beruntung Des bermainnya bagus, cuman defense harus masih belajar lah. Tapi secara serangan bagus banget. Gue juga tidak tahu apakah mempertahankan 3-5-2. Kalau feeling gue sih enggak. Kalau lawan timnya yang sering main parkir base, jelas-jelas parkir base mending main 4-3-3. Tapi ya itu kita lihat. Intinya Kuman sudah melakukan berani bereksperimen, menerapkan format baru dan cukup berhasil. Sisanya kita lihat. Oke? Thanks for watching.